Profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Perizinan akuntan publik. Izin akuntan publik hanya diberikan oleh Menteri Keuangan. Izin akuntan publik hanya berlaku selama 5 tahun saja sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. Kantor akuntan publik yaitu yang pertama KPA dapat berbentuk perseroan, yang kedua persekutuan perdata, ketiga firma, dan yang keempat bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik yang diatur dalam undang-undang. Peroleh izin menjadi akuntan publik ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Namun di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja syarat yang akan dipenuhi, yaitu yang pertama memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah, dan yang kedua berpengalaman praktik memberikan jasa asuran dan jasa lainnya. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kerjasama antar kantor akuntan publik. KAP dapat melakukan kerjasama dengan KAP lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang disebut Organisasi Audit Indonesia. Kerjasama KAP dengan KAPA atau OAA. KAPA yang melakukan kerjasama dengan KAPA atau OAA dapat mencantumkan nama KAPA setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia secara resmi berdiri pada tanggal 24 Mei 2027. IAPI merupakan asosiasi member dari International Federation of Accounting. Standar Profesional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik merupakan acuan kerja bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP terbaru merupakan adopsi dari International Standard on Auditing yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board dan International Federation of Accounting. Kode etik profesi akuntan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik terdapat poin-poin yang mengatur kewajiban akuntan publik dan KAP yang tertuang dalam pasal 25. Kode etik profesi akuntan publik terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian 1, kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika dan kerangka konseptual. Bagian kedua, anggota-anggota yang bekerja di sektor bisnis. Bagian ketiga, anggota yang berpraktik melayani publik. Bagian 4A, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Bagian keempat B, independensi dalam perikatan asuran selain perikatan audit dan perikatan review. Prinsip dasar etika. 5 prinsip dasar etika bagi anggota yaitu 1. Integritas, 2. Objektivitas, 3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 4. Kerahasiaan, 5. Tindakan profesional. Mengidentifikasi ancaman. Ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk dalam salah satu atau lebih kategori, yaitu 1. Ancaman kepentingan pribadi, 2. Ancaman review pribadi, 3. Ancaman advokasi, 4. Ancaman kedekatan, 5. Ancaman intimidasi. Mengevaluasi ancaman. Jika anggota mengidentifikasi ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, maka mereka harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima. Tingkat yang dapat diterima adalah tingkat di mana apabila anggota menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai akan menyimpulkan bahwa anggota mematuhi prinsip dasar etika. Jika anggota menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan kondisi yang menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka anggota harus mengevaluasi ulang dan merespon ancaman tersebut. Pada selanjutnya yaitu mengidentifikasi ancaman. Ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika mungkin timbul dari beberapa fakta. Berikut saya akan menjelaskan contoh dari ancaman dan fakta. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, ancaman review pribadi. Yang keempat, ancaman advokasi. Yang kelima, ancaman kedekatan. Dan yang terakhir, ancaman intimidasi. Ini kita
masuk pada mengidentifikasi konflik. Anggota harus mengambil langkah-langkah rasional guna mengidentifikasi kondisi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan dan ancaman atas kepatuhan terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika. Selanjutnya, ancaman yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan. Secara umum, semakin langsung hubungan antara aktivitas profesional dan hal yang menimbulkan konflik kepentingan, maka semakin besar kemungkinannya tingkat ancaman tidak berada pada tingkat yang dapat diterima. Merespon informasi yang mungkin menyesatkan. Ketika anggota mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi yang terkait dengan dirinya menyesatkan, maka anggota harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Anggota tidak menentukan apakah organisasi tempatnya bekerja tidak melakukan tindakan yang tepat. Jika anggota masih memiliki alasan yang meyakini bahwa informasi tersebut menyesatkan, maka tindakan lebih lanjut mungkin tepat dilakukan dengan tepat memperhatikan prinsip kerahasiaan. Bertindak dengan keahlian yang memadai. Bertindak tanpa keahlian yang memadai akan menyebabkan ancaman kepentingan pribadi atas kepatuhan terhadap prinsip kompensasi dan kehati-hatian profesional. Persyaratan dan materi aplikasi. Anggota tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan tingkat keahlian atau pengalaman yang dimiliki. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian mensyaratkan anggota hanya melaksanakan tugas signifikan jika memiliki atau mendapatkan pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai. Penggunaan diskresi dalam penyusunan atau penyajian informasi. Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin memerlukan penerapan diskresi dalam membuat pertimbangan profesional. Anggota seharusnya tidak menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau mempengaruhi hasil kontrak atau regulasi secara tidak tepat. Mengandalkan pekerjaan pihak lain. Anggota yang bermaksud mengandalkan pekerjaan pihak lain, baik dari internal maupun eksternal organisasi tempatnya bekerja, harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menyajikan fakta secara akurat, menjelaskan secara gamblang karakteristik transaksi, mengklasifikasi dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat. Lalu, jika ancaman dan kepatuhan terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian tidak dapat diatasi, maka anggota harus menentukan apakah menolak tugas tersebut. Jika anggota menganggap bahwa penolakan tersebut tepat, maka mereka harus mengkomunikasikan alasannya. Kepentingan keuangan, kompensasi dan insentif terkait dengan keuangan dan pengembalian keputusan. Adanya kepentingan keuangan atau mengetahui adanya kepentingan keuangan dari anggota keluarga inti atau keluarga terkait mungkin dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi atas kepatuhan terhadap prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Persyaratan dan materi aplikasi. Anggota tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi demi keputusan pribadi atau untuk kepentingan keuangan pihak lain. Anggota mungkin memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui adanya kepentingan keuangan anggota keluarga inti atau keluarga dekatnya yang dalam kondisi tertentu mungkin menimbulkan ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Kepentingan keuangan mencakup hal-hal yang ditimbulkan oleh kesepakatan kompensasi atau insentif yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika antara lain: 1. Tekanan yang berkaitan dengan konflik kepentingan. 2. Tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi. 3. Mengungkapkan hal tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi tempat anggota bekerja. 4. Berkonsultasi dengan kolega, atasan, personil, sumber daya manusia, atau anggota lainnya. Ancaman pribadi terdiri dari 1. Anggota memiliki kepentingan keuangan langsung terhadap klien. 2. Anggota menawarkan fee yang rendah untuk memperoleh perikatan baru dan fee tersebut sedemikian rendahnya. 3. Anggota memiliki
memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien. 4. Anggota memiliki akses terhadap informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 5. Anggota menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa personalnya sebelum dilakukan oleh anggota tim dari kantornya. Ancaman review pribadi terdiri dari 1. Anggota menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan. 2. Anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari perikatan asuransi. 3. Ancaman advokasi terdiri dari 3. 1. Anggota bertindak sebagai penasihat. 2. Anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. 3. Anggota melobi proses legitimasi atau kepentingan klien. Ancaman kedekatan terdiri dari 3. 1. Anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat lain. 2. Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat mempengaruhi secara signifikan. Ancaman intimidasi terdiri dari 4. 1. Anggota terancam kehilangan perikatan dari klien atau dipecat dari kantor. 2. Anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan klien karena klien tersebut lebih ahli mengenai hal yang dibahas. 3. Anggota mendapat informasi bahwa promosi yang direncanakan tidak akan terjadi kecuali mereka menyetujui perlakuan akuntansi yang tidak tepat. 4. Anggota menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerima hadiah tersebut akan dipublikasikan. Merespon ancaman. Contoh tindakan yang dalam kondisi tertentu mungkin merupakan pengalaman untuk merespon ancaman antara lain 1. Merugikan personil yang berkualifikasi dan memberikan tambahan waktu apabila perikatan yang telah diterima mungkin dapat merespon ancaman kepentingan pribadi. 2. Menugaskan review yang tepat yang bukan merupakan anggota tim. 3. Menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda dan lini pelaporannya terpisah untuk memberikan jasa non-asuransi kepada klien asuransi. Persyaratan dan materi aplikasi. Anggota tidak boleh membiarkan konflik kepentingan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Contoh kondisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan meliputi memberikan jasa kepada penjual dan pembeli berkaitan dengan transaksi yang sama. Kemudian, memberikan transaction advisory service untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor, di mana kantor yang mendapat informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut. Contoh tindakan yang mungkin dapat menjadi pengaman untuk merespon ancaman yang disebabkan oleh konflik kepentingan meliputi penugasan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan, menugaskan review yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh konflik kepentingan, untuk mereview pekerjaan yang dilakukan dan menilai apakah pertimbangan dan kesimpulan utamanya sudah tepat. Ancaman yang karena konflik kepentingan secara semakin langsung dan antara jasa profesional dan hal yang mencoba kepentingan di acara pihak-pihak, maka semakin besar kemungkinan tingkat ancaman yang berada pada tingkat yang dapat diterima. Faktor-faktor yang relevan menguasai tingkat ancaman yang timbul akibat konflik kepentingan mencakup cara pengesahan atas pengungkapan informasi rahasia dan tidak sah. Pengungkapan dan persetujuan. Anggota harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah karakteristik dan signifikan konflik kepentingan perlu diungkapkan secara spesifik dan disetujui secara eksplisit
eksplisit ketika merespon ancaman yang disebabkan oleh konflik kepentingan tersebut. Kemudian adalah kerahasiaan. Anggota harus tetap mewaspadai prinsip kerahasiaan, termasuk ketika membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam kantor atau jaringan dan mencari panduan dari pihak ketiga. Penerimaan klien dan perikatan. Ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip integritas atau tindakan profesional mungkin timbul dari keraguan-raguan terhadap klien. Keraguan-raguan yang timbul jika diketahui mungkin akan menyebabkan ancaman antara lain keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, ketidakjujuran, praktik pelaporan keuangan yang meragukan, atau tindak tidak etis lainnya. Perlanjutan klien dan perikatan. Untuk perikatan yang berulang, anggota harus mereview secara periodik apakah melanjutkan perikatan tersebut ancaman potensial atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika mungkin timbul setelah menerima perikatan, di mana jika hal tersebut telah diketahui sebelumnya akan menyebabkan anggota menolak perikatan tersebut. Contingency fee dapat menimbulkan ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, khususnya ancaman kepentingan pribadi atas kepatuhan terhadap prinsip objektivitas dalam kondisi tertentu. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk merespon ancaman kepentingan pribadi tersebut antara lain: 1. Menugaskan preview yang dapat dan tidak terlibat dalam pelaksanaan review jasa non-ansurans yang dilakukan oleh anggota. 2. Telah memperoleh persetujuan secara tertulis mengenai basis remunerasi dari klien di awal perikatan. Referral fee dan komisi. Referral fee adalah pembayaran yang dilakukan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagai imbalan karena telah merekomendasikan jasa mereka atau mendatangkan pelanggan kepada mereka. Referral fee atau komisi tersebut antara lain itu fee yang dibayarkan ke anggota lain dalam rangka untuk memperoleh klien baru atau klien berkelanjutan dari anggota yang memberi jasa namun memerlukan jasa spesialis yang tidak ditawarkan oleh anggota tersebut. Kedua, fee diterima karena merujuk klien yang berlanjut ke anggota lain atau tenaga ahli lain karena anggota yang memberikan jasa saat tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang diperlakukan klien. Ketiga, komisi yang diterima dari pihak ketiga, misalnya pemasok software, sehubungan dengan penjualan barang atau jasa ke klien. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk merespon ancaman kepentingan pribadi yaitu: 1. Persetujuan klien di awal perikatan mengenai kesepakatan komisi dalam kaitannya dengan penjualan barang dan jasa oleh pihak ketiga kepada klien mungkin dapat merespon ancaman kepentingan pribadi. 2. Mengungkapkan kepada klien kesepakatan referral fee atau komisi yang dibayarkan kepada atau diterima dari anggota lain atau pihak ketiga karena merekomendasikan jasa atau produk mungkin dapat merespon ancaman kepentingan pribadi. Inducement termasuk hadiah dan hospitality. Inducement adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi tindakan individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi tindakan individu tersebut secara tidak patut. Inducement dapat berupa hadiah, hospitality, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran persahabatan dan loyalitas, peluang kerja atau peluang komersial lainnya, dan perlakuan istimewa atau hak istimewa. Inducement yang dilarang oleh peraturan perundang-undang dan regulasi. Peraturan perundang-undang dan regulasi berkaitan dengan korupsi yang melarang untuk menawarkan atau menerima inducement dalam kondisi tertentu. Inducement yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undang dan regulasi
yaitu industrimen yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undang dan regulasi mungkin masih menyebabkan ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika merupakan rangka acuan yang tepat bagi anggota untuk mempertimbangkan apa saja yang termasuk dalam tindakan tidak etis anggota dan individu lainnya. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan antara lain karakteristik, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari industrimen. Menangani kustodi atas aset klien. Setelah menerima kustodi, anggota yang diberi kepercayaan untuk menangani kustodi atas uang atau aset lain harus mematuhi peraturan perundang-undang dan regulasi yang berlaku untuk menangani dan membukukan aset tersebut. Respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan regulasi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan regulasi adalah tindakan menghilangkan atau melakukan disengaja atau tidak sengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang atau regulasi yang dilakukan oleh klien. Contoh peraturan-peraturan perundang-undang dan regulasi tersebut meliputi peraturan-peraturan perundang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan 1. Kecurangan, korupsi, dan penyuapan. 2. Pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kejahatan. Recent service pada klien audit. Jika anggota tim audit baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau bekerja sebagai karyawan pada klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman review pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin akan timbul. Tim audit tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan audit. Rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat pada klien audit. Rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif pada klien audit dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman review pribadi. Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit kantor. Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh bekerja sebagai sekretaris perusahaan bagi klien audit kantor. Employment pada klien audit. Hubungan kerja dengan klien audit dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin dapat timbul jika salah satu dari individu berikut ini menjadi anggota tim audit atau rekan kantor atau jaringan kantor. Yang pertama ada direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif pada klien audit. Yang kedua karyawan dengan posisi yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien. Ya. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi meliputi memodifikasi rencana audit, menugaskan individu tim audit yang memiliki pengalaman cukup daripada yang pernah bergabung dengan klien. Yang ketiga, menugaskan review untuk mereview pekerjaan anggota tim audit sebelumnya. Penugasan personil sementara. Peminjaman personil kepada klien audit dapat menimbulkan ancaman review pribadi, ancaman advokasi, atau ancaman kedekatan. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh peminjaman karyawan kantor atau jaringan kantor kepada klien audit yang meliputi melakukan review tambahan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh personil yang dipinjam mungkin dapat mengatasi ancaman review pribadi, lalu tidak memasukkan personil yang dipinjam sebagai anggota tim audit dapat mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman advokasi, dan yang terakhir tidak memberikan tanggung jawab audit kepada personil yang dipinjam mungkin dapat mengatasi ancaman review pribadi. Lalu asosiasi dalam waktu lama antara personil. Apabila individu terlibat dalam kegiatan audit selama periode waktu lama, maka kemungkinan timbul ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi. Meskipun pemahaman mengenai klien audit dan lingkungannya sangat penting bagi kualitas audit, namun ancaman kedekatan mungkin timbul karena asosiasi individual dalam waktu lama sebagai anggota tim audit. Terdapat beberapa subseksi yang mencakup contoh
faktor tambahan yang relevan untuk mengevaluasi tingkat ancaman. Yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan. Yang kedua, jasa administrasi. Yang ketiga, jasa penilaian. Yang keempat, jasa perpajakan. Yang kelima, jasa audit internal. Yang keenam, jasa sistem teknologi informasi. Yang ketujuh, jasa penunjang legislasi. Yang kedelapan, jasa hukum. Yang kesembilan, jasa rekrutmen. Dan yang terakhir, jasa keuangan korporat. 3.